Yesus, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa dalam ibadah online Persekutuan Shalom Ministry, dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang diutus oleh Tuhan. Diambil dari Lukas 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saya bacakan demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, maka makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin, firman Tuhan. Saudara, kalau kita membaca, saya ingin memberikan suatu penegasan di dalam Lukas 10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Banyak orang beranggapan, ya, kalau pengutusan dari Tuhan adalah milik hamba-hamba Tuhan yang mengikuti pendidikan formal di teologi ataupun pendidikan khusus Alkitab, dan mereka dirancang untuk diutus dan dijadikan pelayan Tuhan. Banyak orang beranggapan demikian. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi pengutusan daripada Tuhan bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan yang memang berpendidikan teologi, tetapi orang yang diutus oleh Tuhan adalah bisa juga dilakukan oleh orang awam. Mana bisa kita bisa menduga kalau kita diutus ketika usia kita sudah 30 tahun. Mana pernah kita duga ketika pengutusan dan panggilan Tuhan ketika kita berusia 50 tahun. Mana pernah kita duga ketika kita diutus oleh Tuhan ketika kita masih berusia 8 tahun. Semuanya adalah rahasia daripada Tuhan. Oleh sebab itu pengutusan itu adalah otoritas Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa melakukan apa saja kepada orang yang dikasihinya. Dan itulah yang namanya anugerah. Saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya pemilihan Tuhan terhadap saudara dan saya itu adalah karena anugerah Tuhan, otoritas Tuhan. Semuanya itu karena kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa, saudara, bahwa
lahir bahwa kita akan harus begini begitu. Nggak bisa, saudara. Kita bisa menjadi pelayan. Kita bisa diutus oleh Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Tetapi dengar baik-baik bahwa pengutusan daripada Tuhan itu bukan milik golongan tertentu, bukan milik seseorang, tetapi milik orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara yang sudah percaya kepada Tuhan mau diutus oleh Tuhan? Tetapi saya mengingatkan hari ini, kalau saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, maka bukalah hatimu lebar-lebar. Engkau mau diutus oleh Tuhan, karena itulah rencana Tuhan datang. Dia tidak hanya memproklamirkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia ingin saudara dan saya menjadi estafet untuk mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, setiap orang itu sebenarnya sudah diamanatkan Tuhan. Kalau dengan lain kata, amanat agung itu adalah amanat yang diprioritaskan buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara tidak bilang, saya sih percaya kepada Tuhan, saya sih mau santai-santai saja sebagai jemaat, saya kan orang sekuler, walau saya percaya kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara yang berpendidikan formal secara teologi, saudara yang orang kaum awam, saudara yang orang sekuler yang hidup percaya tetap kepada Tuhan, berarti ada beban, ada sesuatu amanat agung yang harus saudara kerjakan untuk melaksanakan estafet bahwa Injil Kerajaan Allah itu harus disampaikan kepada semua bangsa. Nah, hari ini saudara, ketika saudara mengikuti ibadah online ini, mau saudara membuka channel, saya ingin menegaskan dan saya berdoa kepada saudara supaya saudara membuka hati saudara, dan saudara mau dipimpin, mau diutus, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita Injil Kerajaan Allah, mengabarkan kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, kalau saudara kita hidup di dalam pengutusan Tuhan, dalam keadaan apapun juga, saudara, itu adalah sebuah tantangan. Kita tidak bisa ketika kita diutus oleh Tuhan, kita akan memilih satu ladang pelayanan yang zonanya, yang ramah, kita yang baik, dengan tempat yang dalam tanda petik, pendeta yang basah, mengerti? Nggak bisa, saudara. Ketika kita diutus oleh Tuhan, kita tidak bisa melihat situasi, kondisi, keadaan apapun. Mungkin bisa terjadi, saudara, keadaan yang kita itu tidak ramah. Mungkin suasana tempat kita diutus oleh Tuhan zona yang tidak aman, atau mungkin juga tempat yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi percayalah, ketika saudara diutus oleh Tuhan, karena saudara dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia akan memperlengkapi saudara dengan segala yang terbaik yang datang dari surga untuk memenuhi hidupmu menjadi pelayan Tuhan yang hebat dan diberkati oleh Tuhan. Dan suatu hari ketika saya pernah mendengar kabar cerita, saudara, seorang hamba Tuhan dari suatu negara yang mayoritas tidak percaya kepada Tuhan, atau dengan lain kata, negara yang masih menganut, saudara, suatu ajaran komunis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan pada saat itu ada seorang warga negaranya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan beberapa selang waktu kemudian, dia mendapat kunjungan dari seorang hamba Tuhan yang ada dari daerah yang lain, dari negara yang lain. Dan pada saat itu dia melihat, sungguh kasihan sekali dia melihat hamba Tuhan tersebut yang begitu militannya, begitu kuatnya dia menyampaikan firman di negara yang tidak mendukung dia. Dan akhirnya dia mendapat tawaran untuk melayani Tuhan di negara teman sahabatnya tersebut, yaitu negara yang lebih dikatakan negara yang sekuler, saudara, yang mayoritas orang percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, ketika dia berangkat ambil bagian melayani, dia berangkat ke suatu negara tersebut, apa yang terjadi, saudara? Ternyata militan dia dalam menyampaikan firman di negara asalnya tidak terjadi, karena sama sekali tidak ada tantangan di negara yang baru dia lakukan.
Negara itu saudara negara sekuler yang orang cuma hanya masa bodoh negara, sehingga dia tidak ada merasa dapat tantangan. Semua orang yang kenal Yesus, tapi dalam atau tidak, orang tidak peduli. Dan akhirnya saudara, dia malah undur dari pelayanan karena tidak mendapat tantangan. Saudara, kalau saudara diutus oleh Tuhan dimanapun, bahkan zona yang tidak aman sekali, pasti ada rencana Tuhan yang baik buat saudara. Tuhan akan melakukan yang terbaik buat setiap pelayanan saudara. Oleh sebab itu, bangkitkan iman saudara, bangkitkan roh. Di mana saudara berada, berarti saudara diutus oleh Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan ada 3 hal bagaimana supaya kita saudara setia dalam pengutusan Tuhan. Baik saudara yang berpendidikan teologi, maupun saudara kaum awam, maupun saudara orang sekuler, tetapi saudara percaya kepada Tuhan, berarti amanat agung itu ada dalam pundak saudara. Hari ini saya ingin sampaikan, dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengarkan khotbah hari ini, bahwa saya ingin sampaikan, saudara adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, ada 3 hal bagaimana supaya kita setia dalam pengutusan Tuhan. Yang pertama adalah, saya bacakan, taat pada mandatnya Tuhan. Saya bacakan ayat yang pertama. Kemudian Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Yang pertama adalah taat pada mandatnya Tuhan. Apa itu mandat Tuhan? Tuhan sudah menunjuk 70 muridnya. Tuhan sudah menunjuk saudara dan saya untuk datang ke setiap kota, untuk datang ke setiap desa, untuk datang ke suatu tempat yang memang ditunjuk oleh Tuhan. Kalau saudara sudah ditunjuk oleh Tuhan, berarti mandat itu sudah ada dalam pundak saudara. Saudara harus laksanakan itu, dan percayalah Tuhan pasti menyertai saudara. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi tentang duta besar. Seorang duta besar, saudaranya dia akan mendapat mandat dari kepala negaranya. Dia akan menuju negara yang lain dan memberikan surat penunjukan dari kepala negaranya untuk bahwa dia adalah duta besar yang mewakili negaranya dalam suatu negara yang lain. Saudara, tahukah ketika dia menjadi duta besar, maka segala sesuatu apapun keadaan negaranya, ya, sedang kacau atau tidak apa, maka dia sebagai duta besar, dia tetap menyampaikan sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang baik kepada negara yang lain. Dia tidak akan pernah menjelek-jelekan negaranya. Nah, begitu juga kalau saudara sudah mendapat mandat penunjukan daripada Tuhan, maka percayalah, saudara akan berpikiran positif. Saudara akan melakukan setiap perkataan firman ini ya dan benar. Tuhan maka bertanggung jawab terhadap hidup saudara. Setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan bergerak, dia akan menyampaikan segala sesuatu yang terbaik buat setiap orang yang mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu saudara, yang pertama adalah saudara harus taat pada mandat Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan. Nah, saudara, saya ingat, kalau orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang setia, adalah orang yang setia akan komitmen panggilannya. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Percayalah, Tuhan tidak pernah memilih saudara salah. Karena apa yang ketika saudara sudah menjadi dipanggil Tuhan dan percaya kepada Yesus, berarti Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan lakukan buat saudara itu adalah benar. Yang bisa mengingkari panggilan itu bukan Tuhan, saudaranya yang undur. Tapi hari ini Tuhan tidak pernah salah. Saya teringat ketika Yohanes di dalam kitab Yohanes 2 ayat 5. Pada saat itu saudara, bagaimana Yesus melakukan mujizat yang pertama, yaitu air menjadi anggur, saudara. Pada saat pesta tersebut terjadilah, saudara, mereka kekurangan anggur. Pada saat pesta, pada saat itu. Dan tahukah saudara, pada saat itu ibu Yesus meminta kepada Yesus untuk berbuat sesuatu terhadap apa yang pernah terjadi pada saat itu, di mana mereka kekurangan anggur. Tapi kenyataannya saudara, pada saat itu Yesus berkata, "Ibu, waktuku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata, dia tidak menjawab apa yang disampaikan Yesus, tapi ibu Yesus itu berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang
Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Yohanes 2 ayat 5, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan akhirnya pelayan-pelayan itu melakukan apa yang diperkatakan oleh Yesus. Ada 6 tempat wadah, saudara, ya, yang harus diisi dengan air. Disampaikan kepada pemimpin persaudaraan, air putih itu, saudara, menjadi anggur. Pelayan-pelayan itu taat. Saudara, ketika saudara taat kepada Tuhan, setia di dalam pelayanan saudara, maka mujizat itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Ada saja pertolongan yang Tuhan lakukan. Ada saja yang tidak pernah saudara duga. Ada saja Tuhan lakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Saudara, suatu hari, ya, ketika murid-muridnya berangkat, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus naik sebuah perahu. Dan pada saat itu, saudara, ketika Yesus sedang tidur, dan murid-murid saudara terkejut ketika ada angin badai yang melanda, dan mereka hampir tenggelam, dan mereka membangunkan Yesus. Tetapi tahukah saudara, pada saat itu Yesus menghardik angin dan badai itu, ombak itu berhenti, dan apa yang dikatakan murid-muridnya? Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, itulah otoritas Tuhan Yesus. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang mengejutkan, Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik buat saudara. Hari ini kalau saudara taat kepada firman Tuhan, maka apa yang pernah terjadi pada masa Tuhan Yesus itu bisa terjadi pada saat ini, karena kuasa Tuhan itu tetap sama. Yesus itu tidak pernah berubah, baik dia dulu, kemarin, bahkan sampai hari ini dia tidak pernah berubah. Hari ini saya ingin katakan saudara, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka segala sesuatunya akan Tuhan buat. Setiap hidup kita memiliki kemenangan demi kemenangan. Saudara, bagaimana Daud? Daud adalah sosok pribadi yang begitu taat kepada firman, taat kepada peringatan Tuhan, taat kepada hukum, taat kepada titah, taat kepada ketetapannya Tuhan. Daud, saudara, melakukan itu. Kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur 119, itu berbicara tentang ketaatan Daud terhadap firman, terhadap peringatan, terhadap hukum, terhadap titah, terhadap ketetapan. Semua pasal-pasal dalam Mazmur 119 itu berbicara Daud begitu taatnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan, saudara, melakukannya? Yang begitu banyak kemenangan demi kemenangan yang dilakukan oleh Daud, itu semata-mata karena Tuhan tidak pernah salah memilih Daud. Karena dari awal Daud itu dilihat adalah hatinya. Hari ini pun Tuhan ingin melihat hati saudara. Kalau saudara taat kepada firman Tuhan, saudara melakukannya dengan setia, saudara percaya kepada mandatnya Tuhan, saudara setia kepada pengutusan Tuhan, percayalah, saudara akan menikmati kebaikan demi kebaikan. Saudara akan menikmati mujizat demi mujizat. Saudara akan menikmati segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, suatu hari ketika sekitar tahun 2013, rumah saya, saudara, dengan tempat ibadah di mana Silo Ministry beribadah di Wisma, saudara, itu dari rumah saya ke Wisma itu tidak terlalu jauh. Dan itu kejadian sekitar Januari 2013. Pada saat itu, saudara, hari agak gerimis dan sore pada saat itu. Dan saya ada suatu keperluan ke Wisma pada saat itu, saudara, pada sore hari itu, saudara. Dan saya ingat sekali bagaimana di hati saya, di roh saya, Tuhan bicara, saudara, di dalam roh saya berkata, helm. Terus setelah itu, saudara, ketika saya mau berangkat, istri saya juga mengingatkan, Pak, pakai helm. Tapi semua perkataan yang ada di roh saya, di hati saya, maupun perkataan peringatan dari istri saya pakai helm, tidak saya gubris. Akhirnya saya berangkat. Padahal jarak antara rumah dengan, saudara, Wisma itu kurang lebih sekitar hanya 300 meter, kurang lebih, saudara. Jalan kaki pun enggak. Tapi saya pada saat itu menggunakan sepeda motor. Dan ketika saya menggunakan sepeda, tidak menggunakan helm, saya berangkat, saudara, ke Wisma.
Dan setelah selesai urusan yang ada di Wisma, saya kembali. Tahukah saudara, walaupun jaraknya dekat, walaupun lalu lintas tidak ramai, pada saat itu ketika saya pulang, saudara, tiba-tiba ketika saya mau belok, masuk ke dalam pagar, ke rumah, membuka pagar rumah saya belok ke sepeda motor, saya ditabrak sebuah sepeda motor, saudara. Begitu kerasnya sampai saya terpelanting. Dan tahukah saudara, hampir kepala saya, saudara, terbentur tembok. Hanya kurang lebih, kalau tidak salah, mungkin sekitar 1 jengkal kilang ini, saudara, antara kepala saya dengan tembok. Saya langsung Tuhan, ampuni aku tidak taat, Tuhan. Apa yang roh Tuhan katakan di hati nurani saya itu benar. Apa yang sudah istri saya sampaikan pakai helm, Pak, itu benar. Tapi saya yang tidak peka. Tapi untung malaikat surgawi tetap mengawal saya. Sehingga apa yang terjadi, saya memang, saudara, lecet dan berdarah-darah, saudara, tangan saya. Tapi kepala saya tidak terbentur tembok. Ada kurang lebih sejengkal jari saya itu masih menahannya. Apa yang terjadi? Saya percaya itu tangan malaikat yang menahan. Kalau bukan Tuhan, saya sudah celaka. Walaupun pada saat itu saya tidak taat, hari ini pun ketika saudara saat ini mengalami suatu pergolakan hidup saudara, saudara mau mengingkari pengutusan Tuhan, saudara tidak mau menjadi duta-duta pelayan Tuhan, saudara mau undur hidup dalam pelayanan, dengar baik-baik, kembalilah engkau kepada Tuhan. Ikutilah pengutusan Tuhan. Lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Lakukanlah dengan karuniamu yang ada. Mungkin engkau merasa kecil, mungkin engkau merasa lemah. Percayalah, justru di balik kelemahanmu ada kuasa Tuhan itu sempurna. Bangkitkan rohmu. Engkau harus tetap ambil bagian dalam melayani Tuhan. Karena saya percaya ketika kau melakukan perlindungan, penyertaan, kasih karunia, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, itu akan senantiasa menyertai engkau. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita setia dalam pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua adalah miliki damai sejahtera. Lukas 10 ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah itu. Saudara, saya ingin sampaikan, saudara, kalau kita setia dalam pengutusan Tuhan, maka orang yang setia dalam pengutusan Tuhan adalah orang-orang yang pasti memiliki damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa mentransferkan damai sejahtera itu? Kalau kita hidup dalam pengutusan Tuhan, hidup dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mentransferkan damai sejahtera itu kepada orang lain kalau kita tidak memiliki damai sejahtera? Oleh sebab itu saya percaya ketika saudara setia dalam pengutusan yang Tuhan berikan kepada saudara, maka damai sejahtera itu akan Tuhan berikan buat saudara. Karena saya tahu, saudara, kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara, itulah yang memerdekakan saudara, itulah yang memberikan damai sejahtera buat saudara. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, oleh sebab itu damai sejahtera itu akan tumbuh. Itu akibat kita hidup di dalam kebenaran. Kita berjalan di dalam kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa, saudara? Kalau saudara hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka saudara pasti memiliki damai sejahtera. Ketika saudara memiliki damai sejahtera, maka damai sejahtera itu mentransfer kepada orang lain. Di mana, di daerah mana saudara yang diutus oleh Tuhan. Saudara, hari ini suatu hari itu, saudara, saya teringat ketika Yohanes, saudara, kitab Yohanes 20 ayat 19 demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah kata pertama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya yang mengalami ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi tahukah saudara, ketika berjumpa dengan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu,
kata yang pertama Yesus katakan, damai sejahtera bagimu. Ayat yang ke-21, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kalau orang yang respon terhadap pengutusan Tuhan, kalau orang yang senantiasa taat kepada pengutusan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan pasti ada dalam hidupnya. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam kebenarannya, damai sejahtera itu senantiasa menguasai akal budi kita. Saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, setia kepada pengutusan, saudara memiliki damai sejahtera bersama Tuhan, maka itu akan mentransfer. Suami-suami bisa mentransferkan damai sejahtera kepada istrinya. Istri-istri bisa mentransferkan damai sejahtera kepada suaminya. Orang tua bisa mentransferkan damai sejahtera kepada anak-anaknya. Anak-anak bisa mentransferkan damai sejahtera kepada orang tuanya. Kita semua bisa mentransferkan tangga kita. Kita bisa mentransferkan kepada orang-orang yang ada di kantor kita. Itu kalau kita hidup di dalam jalan kebenaran, setia dalam pengutusan, damai sejahtera itu akan senantiasa saudara bergerak, menguasai. Di mana saudara berada, di situ ada damai sejahtera, karena Tuhan senantiasa ada dalam hidup saudara. Saudara, suatu hari ketika saya ambil bagian ke salah satu desa di pedalaman, saya harus mampir saudara di sebuah desa saudara. Dan pemilik rumah itu pada saat itu, saudara, teman saya tahu dia teman saya, dan dia memaksa saya untuk menginap di rumahnya. Dan pada saat itu, saudara, saya dengan sukacita saya mau menginap di rumahnya. Dan tiba malam hari, saya pada saat itu diinapkan di kamar yang ada di tengah. Dan saya tidur, saudara, ya, ada juga driver saya. Driver saya pada saat itu juga satu kamar dengan saya. Tetapi driver saya karena dia nyetir mobil jarak dari tempat rumah saya ke pelayanan desa tersebut memakan waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Dan dia cukup lelah, dia harus cepat tidur pada malam hari itu. Tapi saya berbeda. Saya hampir tidak bisa tidur pada malam itu. Saya bingung kenapa saya tidak bisa tidur. Malah saudara, akhirnya suatu hari saya kayak ada intimidasi yang mengganggu pikiran saya, hati saya. Akhirnya saudara, biasa sebelum dan pada saat itu kurang lebih sekitar jam 10, jam 11 malam, saya harus buang air kecil, saudara. Saya harus ke toilet, saudara, ke kamar kecil. Dan ketika saya lihat kamar kecil, saya melihat begitu kagetnya saya, di atas toilet mereka yang rumah di desa itu ternyata ada sesajen, saudara. Ada, kalau bahasa di Kalimantan itu namanya ancak, saudara. Saya kaget sekali lihat sesajen yang begitu besar yang ada di atas toilet mereka. Saudara, saya cepat-cepat saudara buang air kecil, karena sesajen itu adalah tempat berkumpulnya berhala, roh-roh kegelapan, roh jahat di situ. Dan akhirnya saya cepat masuk kamar. Ketika saya saudara masuk kamar, sebelum saya masuk ke kamar, saya melihat ada gambar Yesus, saudara, ada salib Yesus yang juga ada berdiri di muka pintu rumah mereka. Jadi ada pintu, di atas itu ada salib, saudara. Nah, saya lalu berpikir, kenapa saya gelisah begini ya? Kenapa saya gini? Setelah saya minta hikmat Tuhan, ya bagaimana saudara tidak gelisah? Saya nginap di tempat teman saya di sebuah desa kampung di situ. Di depan rumahnya ada salib, tetapi di belakang rumahnya, saudara, ada sesajen, ada tempat ancak, saudara, tempat roh nenek moyang yang dia tampung di sana. Saya tidur di tengah kamar. Artinya ada kuasa kebenaran dengan kuasa kegelapan sedang berperang. Saya berada di tengah. Bagaimana tidak terjadi pertempuran yang hebat, sehingga saya pada saat itu sungguh-sungguh, saudara, merasa tidak memiliki gelisah hati saya. Tapi tahukah saya, saudara, ketika saya bersandar berharap kepada Tuhan, damai sejahtera itu yang menguasai akal budi, itulah membuat saya bisa tidur nyenyak.
Saudara, karena pertolongan Tuhan. Hari ini pun ketika saudara mengalami saudara persoalan-persoalan yang lebih berat daripada yang saya ceritakan itu, percayalah, ketika saudara tetap terus setia, saudara, damai sejahtera itu akan ada dalam hatimu. Itulah yang membuat engkau tenang dalam hidup. Yang ketiga, bagaimana supaya kita setia dalam pemutusan Tuhan. Lukas 10 ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Yang ketiga, supaya kita tetap saudara setia dalam pemutusan Tuhan, adalah tetap setia dalam pelayanan. Orang yang setia dalam pemutusan Tuhan adalah jawabannya harus tetap setia dalam pelayanan. Saudara harus, tidak perlu saudara harus memilih-milih. Kalau sudah itu tempat pelayanan saudara, itu karunia yang sudah Tuhan berikan, itu karunia yang sudah Tuhan nyatakan, itu talenta yang Tuhan berikan, lakukanlah. Saudara setia dalam yang perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Banyak sekali orang, saudara, milih-milih pemutusan, milih-milih pelayanan. Aku harus begini, aku harus begitu. Saudara, seberapapun yang harus dilakukan. Hari ini saya pelayanan bersama keluarga. Ada yang megang kamera, ada yang lighting lampu, ada yang melakukan ini. Semua ada yang khotbah seperti saya. Yang kami lakukan semuanya ini adalah semua upahnya sedinar. Jadi saudara, seberapapun pelayanan yang saudara lakukan, mungkin di pandangan manusia saudara kecil, tapi upah saudara tetap sedinar. Saudara setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan suatu perkara-perkara yang besar buat saudara. Matius 25 ayat 23. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, orang yang setia di dalam pelayanannya adalah orang yang setia pasti dalam pemutusannya. Kalau dia saudara setia dalam pemutusannya, setia dalam pelayanannya, saya percaya dia akan senantiasa setia di dalam rumah tangganya, setia dalam studinya, setia dalam pekerjaannya, setia dalam pasangannya. Suami-suami, hiduplah setia dengan pasangannya. Istri-istri, setialah dalam pasangan. Janganlah istri curhat kepada orang yang bukan pasanganmu. Banyak hanya karena itu teman SMA, lalu saudara lebih dominan curhat kepada orang lain. Itu membahayakan. Setialah kepada suami. Suami-suami kalau keluar kota, engkau harus tetap setia. Engkau harus kuat di dalam Tuhan. Di mana engkau berada, mata Tuhan tetap menjelajah kepadamu. Setialah ke dalam Tuhan. Setialah kepada pasanganmu. Hamba-hamba Tuhan, setialah setiap melakukan dalam pelayanan. Janganlah engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak hamba Tuhan ketika sudah merasa besar, ketika pandai berkhotbah, ketika memiliki karunia, saudara mujizat, ketika saudara pandai berdoa, ketika bisa melakukan ini, ujung-ujungnya kemuliaan diri dia yang ditonjolkan, bukan kemuliaan Tuhan. Itu orang yang tidak setia, saudara. Karena apa? Karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Segala yang kita lakukan semuanya adalah kemuliaan untuk Tuhan. Dan suatu hari ketika saya mulai start pelayanan kurang lebih sekitar 17 tahun atau mungkin lebih dari 17 tahun yang lalu, saya ketika memutuskan ambil bagian dalam melayani, tahukah saudara apa yang saya dapatkan? Saya mendapat mimpi. Pada saat itu saya sudah mulai belajar membaca Alkitab. Saya dapat mimpi. Saya tanyakan apa arti mimpi. Tapi setelah saya membaca seluruh Alkitab, saya menemukan ayat Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah perkataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Biar Yesus semakin besar. Saudara, saya ingat ayat ini. Sehingga setiap saya pelayanan, saudara, hampir saudara, saya ini tidak pernah selfie ketika pelayanan.
Bahkan ketika saya pelayanan di kota ini, saya berpikir kenapa ya kok saya tidak harus foto-foto. Saya dipoto ketika orang lain yang memoto saya. Saya tidak pernah saudara megang kamera dan selfie dan saya harus begini, enggak bisa. Saya menyadari, saya padahal hati saya itu pengen juga ketika pelayanan di desa ini. Saya katakan kepada saudara, sekitar 16 ya tahun yang lewat, kurang lebih kurang lebih sekitar 15 tahun yang lewat. Saudara, tahukah saudara itu keliling desa ini, tapi satu dokumen pun tidak ada. Karena memang itulah saudara, saya sudah nggak ngerti kenapa itu terjadi. Setelah saya sadar mimpi saya, biarlah Tuhan semakin besar dan saya semakin kecil. Walaupun tidak dokumentasi, saya percaya di surga sudah mendokumentasikan apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara bagaimana supaya kita setia dalam pengutusan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara taat pada mandatnya Tuhan. Saudara ditunjuk oleh Tuhan, setialah dalam setiap pengutusan yang Tuhan berikan. Yang kedua, milikilah damai sejahtera. Ketika saudara memasuki rumah, ketika saudara memasuki pelayanan, milikilah damai sejahtera. Orang yang memiliki damai sejahtera karena dia tetap berdiri, berpijak, hidup dalam jalan kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti memiliki damai sejahtera, dan kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Yang ketiga, saudara, tetap setia dalam pelayanan. Orang yang setia dalam pengutusan pasti setia dengan pelayanan. Seberapapun karunia dia, seberapapun talenta dia, besar atau kecil, hebat atau tidak hebat, ketika dia setia melakukannya dalam pelayanannya, percayalah dia akan mendapat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan, memulihkan saudara. Ketika saudara mendengarkan firman ini, ada sesuatu yang masih mengganjal saudara. Mungkin saudara saat ini ada sesuatu yang ingin undur dari pelayanan. Atau mungkin juga saudara-saudara sekarang sudah patah hati dengan pelayanan. Atau mungkin saudara tidak peduli dengan pelayanan. Hari ini saya berdoa buat saudara, supaya saudara dijamah oleh Tuhan. Hidup dalam pengutusan, setia saudara. Karena amanat agung itu bukan milik orang tertentu, golongan tertentu, milik setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bila saudara ingin didoakan, dan ibadah ini letakkan tanganmu di dada, saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, Engkau melihat setiap jemaatmu yang meletakkan tangannya di dada sebagai tanda respon untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Maka saya berdoa, biar roh Tuhan menguasai hidup mereka. Mereka akan kembali direstorasi, hidup dalam kesungguhan, hidup dalam pelayanan. Api daripada Roh Kudus membakar mereka, sehingga mereka menyala-nyala melayani Tuhan dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh penghalang aku patahkan kuasanya, tetapi biarlah Roh Kudus bergerak maju di dalam nama Tuhan Yesus, mengubah hidupmu menjadi orang-orang yang setia di dalam pengutusan, setia dalam pelayanan, orang yang akan memiliki segala yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu jemaat, dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini menguatkan, menyegarkan kami. Bahkan kami juga berdoa buat setiap jemaatmu yang mengalami kelemahan fisik. Mungkin dalam kondisi sakit, mungkin dalam kondisi keuangan yang lemah, mungkin lagi dalam pergumulan hidup, mungkin dalam perhara rumah tangga. Tapi hari ini kau berdoa di dalam nama Yesus, setiap rumah tanggamu akan dipulihkan. Aku menolak roh perceraian. Biarlah damai sejahtera menguasai setiap rumah tanggamu. Kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kelemahan tubuh, engkau yang lemah, engkau yang sakit, oleh kuasa bilur darah Yesus, itu yang memulihkan engkau. Aku berdoa di dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur darah Yesus, itulah yang menyembuhkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap usaha pekerjaanmu, karirmu akan berkat dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat, supaya kamu makin hari makin naik-naik, usahamu maju berkembang. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Engkau akan kuat, engkau akan menang, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang masih
saudara pergumulan dalam studinya, pada masa depannya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan, pengertian. Engkau menjadi anak yang cerdas, engkau akan mendapat lulus, engkau mendapat nilai yang baik, engkau akan sukses, engkau akan menjadi berkati oleh Tuhan, engkau memiliki karir yang baik, engkau akan mendapati pekerjaan. Aku berdoa buat mereka yang memiliki pergumulan masa depan. Aku percayalah masa depanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan akan memberkati engkau. Engkau akan memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Baik jodohmu, rumah tanggamu, usahamu, dalam segala hal. Engkau tidak pernah kekurangan, engkau tidak pernah lemah. Engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Indonesia. Biar dimanapun, di setiap kota provinsi, biarlah Tuhan lindungi Indonesia dari COVID-19. Bebaskan kami, negeri kami, kota kami ini Tuhan. Supaya kami senantiasa Tuhan hidup dalam kebenaran dengan Tuhan. Apapun yang terjadi kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat Presiden kami Jokowi. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami dari atas sampai yang paling bawah. Biar damai sejahtera hikmat Tuhan menyertai dalam nama Tuhan. Aku berdoa buat setiap gereja-gereja. Tuhan berjamah, setiap gereja tetap militan, melayani ibadah-ibadah secara online, dan jamahan, kebaikan, kegerakan Roh Kudus itu berjalan dengan cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan segala keperluan setiap hamba Tuhan. Tuhan cukupkan, burung di udara dia Tuhan beri makan. Apalagi hambamu adalah biji matamu, pelihara mereka, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, tidak terasa ibadah online Shalom Ministry telah di penghujung. Maka saya ingin sampaikan kepada saudara, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati pada malam hari ini. Saudara bisa kembali ke tempat saudara masing-masing, saudara bisa istirahat, dan tak lupa saya menyatakan bahwa ini adalah persekutuan. Jadi saya mengharapkan saudara tetap kembali ke gereja masing-masing. Saudara ambil bagian dalam melayani dimanapun saudara ditempatkan berada. Dan untuk mengakhiri ibadah ini saya akan sampaikan doa berkat buat kita semua. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Diberkatilah engkau ketika menyaksikan siaran ini. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau senantiasa mendapat kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap usaha pekerjaan, di dalam setiap pendidikan, dalam setiap tingkat kerohanian. Engkau akan senantiasa dilawat oleh Tuhan. Hidupmu senantiasa takut akan Tuhan. Engkau akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari setiap mara bahaya, sakit, sampah, virus, penyakit apapun juga kami tolak di dalam nama Yesus. Tetapi perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan memberkati jemaatmu sekalian. Dan akhirnya kembalilah untuk sebagaimana engkau ada di rumah masing-masing. Dan terimalah berkat daripada Tuhan di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dan Roh Kudus
akan menyertai dan memberkati saudara mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dan saya didapatkannya setia. Saudara yang sudah menerima berkat, mari bersama saya berkata, amin. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Berkat